dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar. Dosen pengampunya Bapak Dr. Andreas Hanjoko Permana, MS. Mohon izin, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok 4. Saya sendiri Muhammad Alwan. Saya Rizka Himaria Gandaki. Perkenalkan, nama saya Bram Elvio Bandini Hanggara Yuda Angesti Nizam Zain Sulianto. Nama saya Garda Junaipi Adi Anugraha. Saya terakhir Muhammad Ridwan Novalianto. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang ilmu lingkungan terlebih dahulu. Ilmu lingkungan mengintegrasi berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya. Ilmu lingkungan itu berhubungan dengan ekologi. Ekologi itu ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya yang membentuk suatu ekosistem. Ilmu lingkungan dapat menjadi wadah bagi pendekatan interdisiplin. Ilmu dalam mengatasi masalah lingkungan hidup manusia, khususnya makhluk hidup umumnya. Selanjutnya. Next. Udah. Ilmu lingkungan adalah ilmu interdisipliner untuk mengukur dan menilai perubahan dan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Sedemikian rupa sehingga manusia dapat mengelola ekosistem tersebut demi kehidupan atau survivalnya sendiri. Survival itu kayak bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Prinsip dasar ilmu lingkungan. Manusia pada hakikatnya adalah bagian dari lingkungan alam atau ekosistem di mana ia hidup. Apabila kita ingin mengulangi permasalahan lingkungan, maka kita perlu terlebih dahulu memahami sistem lingkungan di mana kita berada. Next. Next. Udah. Itu ke awal lagi itu. Emang iya? Nah, ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan ada beberapa poin. 1. Individu. 2. Populasi. Populasi itu jumlah keseluruhan satuan-satuan yang karakteristiknya hendak diteliti. Ketiga itu komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial dari beberapa individu berbagai lingkungan umumnya memiliki habitat yang sama. Komunitas itu ada 2, perubahan komunitas dan pemungutan hasil populasi. Yang keempat itu ekosistem. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep ekologi. Nah, di sini yang bisa kita lihat ada matra atau dimensi ekologi. Dari keenam faktor biotik dan abiotik ini saling ketergantungan dan saling berhubungan. Nah, apabila tidak ada salah satu dari sini, maka kehubungan itu akan tidak sinkron gitu. Dan faktor biotik lain itu adalah seperti mikroba dan organisme lain yang berperan dalam penguraian bahan organik dan dapat ditemukan di tanah, air, udara, atau pada organisme lain. Oke, next.
Nah, selanjutnya itu ada individu. Jadi individu itu suatu satuan struktur yang membangun suatu kehidupan dalam bentuk makhluk. Jadi itu suatu struktur yang membangun suatu kehidupan gitu, yang sehingga menjadi bentuk makhluk hidup gitu. Yang selanjutnya itu ada banyak sedikit individu yang termasuk dalam satu populasi tergantung pada potensi untuk berbiak silang antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kepadatan populasi ialah hubungan jumlah individu tiap meter per kubik. Perubahan kepadatan populasi disebabkan oleh yang pertama itu ada mortalitas atau angka kematiannya. Jadi kita bisa melihat angka kematiannya. Jadi berkurang popularitasnya. Terus selanjutnya ada natalitas atau angka kelahirannya. Nah, jadi kita bisa melihat bertambahnya populasi. Nah, yang selanjutnya itu ada ini atau emigrasi atau perpindahan masuk dan keluar. Jadi kita bisa melihat jumlah yang masuk dan keluar dari populasi tersebut. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sebuah spesies yang mempunyai potensi untuk berbiak silang antar individu dengan individu lain. Jadi itu individu yang memiliki suatu spesies yang ingin ingin berbiak silang antara individu lain gitu. Dan selanjutnya itu ada di populasi sini ada persaingan atau kompetisi populasi yang menimbulkan dua akibat. Yang pertama itu dalam jangka waktu yang singkat menimbulkan akibat atau efek ekologi yang tadi Alwan jelaskan. Yang kedua itu ada dalam jangka waktu yang panjang menimbulkan akibat evolusi karena waktunya panjang. Jadi dia berevolusi. Selanjutnya itu ada akibat ekologi berupa kelahiran, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan populasi yang boleh jadi tertekan. Dan ada pemindahan atau emigrasi populasi yang mungkin meningkat. Ada dua faktor lingkungan yang dapat menurunkan daya biak populasi. Yang pertama itu ada faktor bergantung kepada kepadatan populasi itu sendiri. Seperti contohnya kekurangan bahan makanan, kekurangan ruang makhluk hidup karena populasi terlampau padat. Dan yang kedua itu ada faktor yang tak tergantung kepada kepadatan populasi. Seperti contohnya penurunan suhu lingkungan secara drastis, angin ribut yang melanda suatu daerah, sehingga dapat membunuh banyak individu dalam populasi. Oke, next. Saya akan menjelaskan komunitas. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama dalam suatu kelompok yang bersamaan. Perubahan komunitas yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi akan berlangsung terus sampai pada suatu saat terjadi suatu komunitas padat. Komunitas padat itu disebut komunitas klimaks. Perubahan komunitas tidak hanya terjadi oleh timbulnya penghuni baru, tetapi juga hilangnya penghuni yang pertama. Pemungutan hasil populasi adalah biomassa ialah berat total populasi, hasil bawaan atau standing crop ialah jumlah individu atau biomassa suatu populasi pada suatu waktu tertentu. Produktivitas ialah jumlah jaringan hidup yang dihasilkan oleh suatu populasi dalam suatu jangka waktu tertentu. Hasil panen ialah jumlah hasil yang dipungut pada suatu waktu panen bagi kepentingan manusia. Ekosistem, tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas adalah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem terdapat rantai makanan. Ekosistem secara rinci dibedakan atas ekosistem darat dan ekosistem air. Selanjutnya dibedakan ekosistem air tawar. Misalnya ekosistem danau, sungai, hulu. Ekosistem air payau, misalnya muara sungai. Tambak ekosistem air asin, misalnya laut. Ekosistem.
adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari berbagai spesies makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik, atau materi dan energi, memiliki komponen dan menjalankan fungsi atau proses tertentu yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lainnya. Komponen ekosistem ada biotik, contohnya itu manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Kalau abiotik itu contohnya faktor kimiawi dan faktor fisis. Bagi setiap makhluk hidup komponen ekosistem, itu menyediakan sumber daya untuk kebutuhan hidup dan membentuk kondisi lingkungan. Fungsi ekosistem itu yaitu aliran energi, yaitu sumber matahari, daur materi, jumlah materi di dalam atmosfer, hidrosfer, litosfer tertentu dan terbatas. Contoh ekosistemnya itu daratan berupa hutan tropis, hutan konifer, gurun, savana, lahan pertanian. Kalau perairan atau akuatik itu danau, sungai, laut. Peralihan antara daratan dan perairan, lahan basah atau rawa, hutan bakau, pesisir. Ekosistem juga dapat dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem binaan atau terbangun. Kalau terbangun itu contohnya kota, desa, dan lahan pertanian. Kalau ekosistem alami mengalami proses-proses perubahan secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem binaan membutuhkan pengelolaan dan penambahan energi atau matahari oleh manusia agar dapat dipertahankan dalam kondisinya. Udah kan? Selanjutnya, Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian rantai makanan. Yang pertama itu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dimakan oleh herbivora seperti sapi atau kambing dan hewan semacamnya yang bersifat herbivora. Nah, terus herbivora dimakan oleh karnivora kecil. Kemudian karnivora kecil dimakan oleh karnivora besar, dan karnivora besar dimakan oleh bakteri pengurai, begitupun seterusnya. Next. Nah, ini pengaruh lingkungan dalam manusia. Faktor lingkungan, baik yang biotik maupun yang abiotik, selalu mengalami perubahan. Perubahan dapat terjadi secara tiba-tiba ataupun secara perlahan-lahan. Manusia dengan pengetahuannya mampu mengubah keadaan lingkungan sehingga menguntungkan dirinya guna memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada dengan ilmu dan teknologi. Kemampuan manusia untuk mengubah lingkungan semakin besar. Di lain pihak, kemajuan dalam bidang kebudayaan telah pula menambah kebutuhan manusia. Nah, lingkungan juga bisa berpengaruh positif maupun negatif, tergantung dari manusianya gimana cara menyikapi lingkungan tersebut. Salah satu pengaruh positifnya adalah manusia dapat membuat teknologi baru yang lebih canggih dan modern, yang dimana teknologi tersebut bisa membantu untuk melestarikan lingkungannya. Dan juga ada pengaruh negatifnya manusia kepada lingkungan. Manusia dapat merusak lingkungan hanya untuk kepentingan kepribadiannya sendiri. Next. Nah, di sini ada macam-macam sumber daya alam. Sebelum kita ke macam-macamnya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber daya alam berupa makhluk hidup atau sumber daya alam biotik, meliputi hewan liar maupun peliharaan, hutan, dan tumbuhan lainnya. Sumber ini mempunyai sifat dapat memperbarui diri, artinya dapat memperbanyak diri dengan cara berkembang biak. Sumber daya alam biotik sering dinamakan renewable resource. Yang kedua, ada sumber daya alam berupa benda tak hidup atau sumber daya alam abiotik, yaitu tidak mempunyai kemampuan memperbanyak diri atau bertambah banyak dan disebut non-renewable resource.
Sebagai contoh, sumber daya alam abiotik ini adalah minyak bumi, barang tambang, atau mineral seperti batu bara, tembaga, nikel, dan lain-lain. Ya. Next. Sudah. Garda selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam. Keperluan sumber daya alam cenderung meningkat terus karena adanya dua faktor utama, yaitu pertama, karena adanya pertumbuhan penduduk yang pesat, dan kedua, karena perkembangan peradaban manusia memerlukan sumber daya alam yang lebih baik lagi. Akibat dari penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dalam arti tidak memperhitungkan faktor lingkungan, timbul masalah besar bagi manusia sendiri. Misalnya erosi, banjir, polusi, dan punahnya spesies hewan atau tumbuhan tertentu dari permukaan bumi. Next. Di sini ada pertumbuhan penduduk dan sumber daya alam. Penduduk bumi pada tahun 1975 diperkirakan berjumlah 3.967 juta. Namun pada tahun 1991 berjumlah 5 miliar. Pertumbuhan penduduk yang pesat itu sudah dapat dipastikan akan meningkatnya keperluan sumber daya alam bagi manusia. Masalahnya, pangan menjadi penting di samping masalah kehidupan lainnya pada saat ini. Para ahli dunia masih berusaha agar pangan dapat mencukupi kebutuhan dunia, baik secara ekstensifikasi, intensifikasi pertanian, maupun mencari sumber pangan baru. Next. Ada macam polusi dan bahayanya. Yang pertama ada polusi udara. Lapisan oksigen tipis yang menyelimuti permukaan bumi mulai rusak adanya polusi udara. Polusi udara menjadi penyebab logam cepat berkarat dan menyebabkan kerugian besar pada panen hasil pertanian. Lalu ada polusi air dan tanah. Polusi air dalam tanah karena polutan tertentu dapat membinasakan mikroorganisme yang terdapat pada tanah dan perairan, yang sumbernya mempunyai peranan penting dari siklus materi pada suatu ekosistem. Lalu ada polusi suara. Akibat yang timbul ialah hilangnya daya pendengaran secara permanen. Bila seseorang mendengar suara dengan kekuatan yang tinggi, suara dengan tingkat suara antara 50 sampai 55 desibel menunda seorang tidur dan merasa lelah bila tersebut bangun kembali. Suara dengan kekuatan 90 desibel dapat berpengaruh terhadap saraf otonom, yaitu saraf tidak sadar, dengan gejala perubahan tekanan darah, denyut nadi, kontraksi perut dan usus, sakit perut, dan lain-lain. Puan. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan yang tidak mengerti bisa bertanya kepada kelompok kami. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.